Salam sejahtera, jumpa lagi Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Malam ini di dalam program Sapaan Malam tanggal 16 Oktober hari Jumat tahun 2020. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati memohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena malam ini kami masih punya kesempatan mengikuti program ini dan kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tuntun kami, tolong kami, urapi dengan Roh Kudus sehingga kami memperoleh pengertian dari Tuhan dan juga kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bersabdalah Allah, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini bagian Alkitab yang saya mau ajak sama-sama kita baca renungkan dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Pertanyaan awal yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian adalah, apakah kita seorang pemimpin? Mungkin ada dari kita yang mengatakan, oh bukan, saya bukan pemimpin. Saya tidak memegang jabatan apapun. Saya tidak memimpin komunitas atau kelompok apapun. Tetapi secara personal, secara pribadi, ternyata kita adalah pemimpin. Kita memimpin untuk diri kita sendiri. Kita menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang tidak akan kita buat, dan apa yang akan menjadi segala rencana-rencana ke depan. Kita memiliki otoritas atau kekuasaan atas diri kita. Pun saat kita mendengarkan atau mengikuti program Sapaan Malam saat ini, itu pun atas keputusan diri kita bahwa kita mau ikut di dalam program dan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi di luar itu, sadarkah Ibu Bapak Saudara, ternyata orang lain pun memperhatikan kita. Orang lain memperhatikan tingkah laku kita, tutur kata kita. Orang memperhatikan bagaimana kinerja kita, bagaimana yang kita lakukan baik di rumah, di lingkungan kerja, terlebih di dalam pelayanan. Orang akhirnya mencoba untuk merunut kira-kira dengan tingkah laku seperti ini, kira-kira dengan tutur kata seperti ini, siapa yang menjadi teladannya? Dan pada akhirnya satu kesimpulan yang sederhana, jika orang melihat kelakuan atau tutur kata tentang seseorang, itu pasti merefer kepada keluarganya. Oh jelas, karena keluarganya berlatar belakang A misalnya, ya pasti dia akan bertingkah A. Oh jelas, bagaimana enggak? Keluarganya aja bertingkah B. Ya tentu saja, ia juga berlaku seperti keluarganya. Artinya, latar belakang seseorang itu akhirnya menjadi referensi bagi setiap kita. Itulah Ibu Bapak Saudara, jelas selain kita sebagai seorang pemimpin, kita juga menjadi orang yang mengikuti siapa yang memimpin kita. Pemimpin dalam artian juga yang saya mau artikan adalah sebagai teladan, sebagai contoh, sehingga itu pun menjadi inspirasi buat orang lain. Timotius adalah anak rohaninya Paulus, dan ia saat itu masih muda ketika diminta oleh Paulus untuk ikut dalam pelayanan. Dalam rangka itu juga, Paulus memberikan wejangan atau nasihat kepada Timotius. Jangan kamu kecil hati. Jangan kamu merasa tidak percaya diri. Kamu masih muda.
Dan dalam hal ini Paulus juga mau mengatakan usia tidak menentukan tentang kedewasaan. Ya betul saja. Bahkan sampai sekarang mungkin kita bisa melihat tidak sedikit orang yang senior, namun tingkah lakunya tidak sebagaimana mestinya. Dalam artian tidak dewasa. Paulus memberikan nasihat itu kepada Timotius. Jadilah teladan. Jadilah orang yang memberikan inspirasi dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Artinya, apa yang orang lihat, biarlah itu semua menunjuk kepada Sang Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Paulus mau bilang itu kepada Timotius. Ibu bapa, saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang perlu kita perhatikan. Baik kita sebagai pemimpin, bagi diri kita, bagi orang lain. Atau kita menjadi orang yang dipimpin oleh siapapun. Mari kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus. Jangan kita terpaku atau terpenjara dengan usia kita. Namun ada buah yang harus kita lakukan. Buah itulah yang menjadi kesaksian tentang diri kita. Diri kita adalah buah kita. Jika buah kita baik, tentu itulah yang menjadi identitas kita. Kebaikan itu. Namun, jika buah kita tidak baik, sama. Ketidakbaikan itu juga menjadi identitas yang akan mengikuti kita. Tuhan kita yang selalu memberikan teladan, bukan hanya perkataan, tetapi juga memberikan contoh nyata. Contoh nyata inilah yang Tuhan lakukan untuk kita. Tentang mengasihi, tentang mengampuni, tentang bagaimana kita merendahkan hati, tentang menyangkal diri, dan lain sebagainya. Yesus memberikan contoh real, bukan sekadar teori. Bagaimana dengan kita? Sebagai orang tua, apakah kita menjadi orang tua yang sekadar berteori? Atau orang tua yang menjadi inspirator untuk anak-anak kita, memberikan inspirasi buat anak-anak kita. Sebelum anak-anak kita mengidolakan orang-orang luar atau public figure lain, mereka pasti mengidolakan kita sebagai orang tuanya. Apa contoh nyata yang kita juga berikan kepada mereka? Dan yang terakhir, mari sama-sama kita renungkan. Selagi kehidupan masih ada pada kita, apa yang mau kita berikan kepada Tuhan? Tentu Tuhan tidak minta macam-macam. Ia hanya minta bagaimana kita melayani Dia sebagai ungkapan syukur atas korban dirinya bagi dosa-dosa kita. Bagaimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan? Mari ibu bapa, nyatakan itu dalam kehidupan real kita. Tuhan menanti buah kita. Tuhan menanti langkah nyata kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Sekalipun sejenak, namun kami percaya ada kasih Tuhan yang melingkupi kami, mengajari kami, bahkan menginspirasi kami, sehingga kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa, tolong kami Tuhan, dalam kehidupan kami, sehari-hari kami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, terlebih di masa pandemi ini Tuhan tolong kami, supaya kami tetap berhikmat dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi dalam hidup kami. Terlebih anak-anak kami, cucu-cucu kami, di masa studi mereka yang sangat dalam kesulitan, karena tidak dapat berstudi di sekolah seperti sebagaimana biasanya. Namun kasih Tuhan melingkupi mereka, menolong mereka di titik lelah mereka, titik jenuh mereka, sehingga mereka boleh menjalani studi dengan baik. Bapa, berkatilah juga gereja-gereja Tuhan, berkati jemaat-Mu Sebat Bogor, terlebih dalam pelayanan, dalam kesaksian, dan juga di dalam persekutuan.
Kami menyerahkan pelaksanaan sidang majelis jemaat yang esok akan dilaksanakan. Kasih-Mu juga Tuhan melingkupi setiap proses yang akan bersama kami lalui dalam kebersamaan di presbiter, di jemaat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa negara ini, Tuhan Engkau juga beserta di dalam segala pergumulan, dan pakai kami juga berkat di tengah masyarakat kami. Yang sakit Tuhan tolong Engkau mau pulihkan, yang berduka Engkau mau sembuhkan mereka dari duka mereka, hibur dan kuatkan mereka. Dan yang bimbang iman mereka Tuhan, Engkau juga mau hadir memberikan keteguhan bagi mereka. Inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan istirahat kami malam ini. Dan Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh terjaga esok hari dalam kekuatan yang baru dan kemurahan dari Tuhan. Dalam Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita pada malam ini. Mari tetap kita sama-sama menjaga kesehatan kita, tetap mematuhi segala protokol kesehatan dimanapun kita berada, dan terlebih tetap menjadi anak Tuhan yang membawa berkat bagi orang banyak. Sampai jumpa lagi. Shalom.